Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita, Oke. Santri Visio Indonesia. Mencari ilmu demi kebaikan. Oke, kita lama tidak jumpa ya. Kita kali ini kedatangan tamu dari jauh. Oke, baik. Kali ini bisa diperkenalkan Mas, monggo. Ya, nama saya Abror. Panjangnya nggak usah terlalu panjang. Itu aja. Saya dari Gunung Kidul. Maksudnya kerjanya sekarang di Gunung Kidul, tapi aslinya asli Solo sini sih, Mas. Asli Solo. Oke, baik. Berarti tadi dari Gunung Kidul motoran ya, Mas? Ya, terus kan tadi itu sebenarnya ada acara ini hari ini. Burnout itu acaranya Mas Gibran dan teman-teman custom Solo Raya. Oke, berarti jenengan juga ikut komunitas motor juga ya, Mas? Ya, betul. Baik. Oke. Di sini kita bersama Mas Abror. Mas Abror ini sebagai fisioterapi ya, Mas ya? Ya. Di Sekarang di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas. Dulu kuliah fisioterapi itu di mana jenengan, Mas? Kalau saya dulu di Poltekkes ini, Poltekkes Surakarta. Masuk 2015. Ya. Terus lulusnya 2018. Masuk 2015, lulus 2018. Ambil D3 ya berarti? Iya, D3 aja. Dulu belum ada D4 atau udah ada? Udah ada, Mas. Udah ada. Iya. Kenapa milih yang D3, Mas, bukan yang D4? Karena rumor-rumor tuh gini, apa namanya? Peluang kerja dimanapun tempatnya sekarang, kalau di zaman gue ya, itu D3 sih mana-mana. Maksudnya antara range lowongan dan apa namanya lulusan emang dicarinya D3-nya itu. Terus pun dulu pas awal-awal lulus dari kuliah emang yang D4 sama D3 itu hampir disamakan antara gajinya. Itu salah satu pemicu saya mending D3 aja deh. Berarti antara D3 sama D4 itu peluang kerjanya sama dengan gaji yang sama. Ya. Tapi sekolahnya berbeda 1 tahun. Iya, betul sekali. Yang Enak. D3 aja. Iya. Oke, siap. Lebih Jadi simpel. lulus tahun 2018. Kalau pas di kampus itu aktif di organisasi atau Ya cukup di klub atau gimana, Mas? cukup aktif di BPM. BPM apa itu, Mas? Badan Perwakilan Mahasiswa. Tapi jurusan doang sih, jurusan visio doang. Berarti bukan internal fisioterapi. Mencakup seluruh kampus atau gimana? Enggak cuma internal fisioterapi aja, tapi kan kalau BPM itu kalau nggak salah itu yang apa namanya? Legislatifnya gitu loh. Beda sama yang HMC, lebih ke eksekutifnya untuk jurusan tuh. Si sub-sub dari Ya. Gitu. Baik. Oke, Mas, berarti pengalaman organisasi ikut BPM tadi. Kalau di kampus itu pas kuliah, Mas Abror ini suka di stasi apa ya, Mas ya? Dulu emang masih apa ya? Nggak niat saya. Nggak niat jadi fisioterapi. Beneran nggak niat. Malah saya tuh emang apa ya? Dari dulu sukanya ya lebih kayak bakulan gitulah, dagang-dagang kayak gitulah. Yes, pokoknya sembarangan di apa namanya? dijual. Gitu. Jadi dulu pernah jualan apa aja, Mas? Yang agak lama tuh malah vape sampai sekarang ya, liquid kayak gitu. Oh, ya. Sama ya baru-baru ini cuma spare part motor kayak gitu sih. Tapi kalau di dunia vape sekarang masih ramai ya, Mas? Iya, masih. Alhamdulillah masih terus ada aja. Oke, kalau motor itu jual spare partnya khusus motor apa, Mas? Kalau sekarang ya Vespa Matic itu, Mas, yang agak kenceng sih di situ. Vespa Matic ya. Sekarang ya kayak. Iya. Lebih apa ya? Pasarannya apa? Pasarannya gampang banget. Iya. Apa buang dagangan itu lebih cepat. Oke. Berarti mulai dari vape, terus spare part motor, hazmat ya, Mas ya? Iya. Terus tapi kuliahnya fisioterapi. Iya. Oke, berarti
setelah lulus itu kan 2018 ya Mas? Ya. Itu langsung kerja atau gimana Mas? Alhamdulillah sebelum lulus tuh maksudnya udah masuk udah ditawarin sih sama beberapa dosen tuh, tapi emang jauh-jauh kliniknya. Antara itu pertama tuh di Jombang, terus di Sumatera Utara sama Bekasi. Nah, itu yang tak pilih yang Bekasi. Yang Bekasi. Jadi sebelum lulus udah keterima kerja duluan di sana. Alhamdulillah juga ya Mas ya? Iya. Masih Jadi enggak dosen yang iya, sangat peduli sama mahasiswanya iya. gitu. Berarti milihnya di Bekasi ya Mas ya? Iya. Kalau di Bekasi. Jombang itu kenapa nggak dipilih Mas? Yang sama Sumatera Utara itu? Satu, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang bisa saya repotin. Nggak ada yang bisa saya repotin, males saya. Tapi sukanya emang repotin gitu ya? Ya, nanti feedbacknya lah. Maksudnya ada tujuannya, mutualismenya. Oke. Kalau yang di Sumatera Utara malah nggak tahu apa-apa. Nggak tahu, buta saya. Sampai Buta, nggak bisa pulang nanti. Oke, berarti milihnya antara Bekasi, Sumatera Utara sama Jombang, milihnya di. Iya, di Bekasi. Oke. Minum-minum dulu Mas. Apa minum ini dulu Mas? Ini ada sponsor dari Solusi Sehat Alami bersama Happy Etawa. Ini susu kambing yang sangat terkenal ya. Untuk teman-teman bisa beli di e-commerce atau beli di markasnya Santri Visio. Ya. Letaknya di Baturan. Nanti cacat aja di DM, gitu aja ya teman-teman. Tapi Ini- namanya bagus sekali itu. Iya, ini bagus sekali. Happy Etawa, bikin Happy ketawa Etawa. aja. Bikin ketawa. Karena ketawa itu sehat, Mas. Gagal fokus sama namanya ini. Iya, ini Happy Etawa. Happy Etawa. Ini nanti kalau nyanyi bisa jadi Happy Asmara. Dangdutan. malah. Dangdutan. Oke. Oke, kalau teman-teman kalau mau sehat ya minum susu kambing ini bisa dibeli di e-commerce atau di Santri Visio Indonesia. Nanti bisa DM aja, itu aja. Oke. Happy Etawa. Oke, balik lagi ya Mas ya. Iya, iya. Itu berarti di Bekasi itu klinik apa Mas? Kalau boleh tahu. Stroke and Parkinson Center, Bekasi. Stroke and Parkinson Center. Center, iya, Bekasi. Lebih ke saraf ya, neuro. Iya, neuro. Kalau di sana tuh awalnya gimana Mas? Rasain atmosfer di Jawa sama di Jawa Barat. Oh, ini atmosfer udara dulu nih ya. Kalau udara udah jelas beda banget, lebih panas, kayak ungkep kayak gitu. Terus dan lagi itu sih apa namanya banjir itu yang bener-bener pengalaman kebanjiran sering itu sampai gonta-ganti kos berapa kali masih aja kebanjiran pas musim hujan tuh. Masalah utamanya malah banjir ya Mas. Ya, kalau di sana ya kebetulan atau pas daerah yang kosnya emang cari yang agak-agak murah sih. Iya. Jadi emang ternyata kawasan rawan banjir semua. Di sana itu Iya. emang datarannya rendah atau gimana Mas? Enggak, kalau itu sih namanya apa? Banjir kiriman dari Bogor gitu loh. Kalau dari Bekasi ya, kalau memang Bekasinya itu emang kiriman dari Bogor gitu. Berarti deket sungai juga ya Mas ya? Ya, sungai lumayan deket. Ada sungai-sungai besar tuh beberapa sih. Kayak Ciliwung, Sungai Kalimalang itu masih seputaran kayak gitu. Jadi bener-bener mengelilingi. Terus kan Bekasi ke utara dikit paling nggak 30 meter kan itu udah laut. Laut. Iya. Hampir tenggelam ya? Jakarta itu. Jakarta Utara itu yang hampir tenggelam. Oke. Berarti nanti itu solusinya gimana Mas? Mengatasi banjir itu apakah pindah-pindah atau cuma naik ke kasur atau gimana? Ya kalau solusi banjir udah deh pasrah aja. Apalagi kalau udah ditinggal kerja kan, ya kan. Pas tinggal kerja tuh tahu-tahu jalan udah
selutut kayak gitu, udah pasrah udah. Berarti gak balik kos ya? Ya udah ya nanti aja tanggung nunggu surut sekalian. Berarti rame-rame juga ya Mas ya? Nungguin sih. Iya nungguin lah, males. Paling pengalaman gak enak tuh sih itu sih awal-awal. Oke. Itu atmosfer di Bekasi. Ya, gambarannya terasa sekali ya. Terasa sekali, sangat beda. Udah suasana banjir tuh, apalagi kalau udah musim banjir itu kan bener-bener kayak dikepung banjir gitu loh. Jadi mana-mana macet tuh, ya lupa macet. Parah itu macetnya. Bener-bener apa namanya nggak gerak modelnya tuh. Bener-bener nggak gerak, nggak bisa. Ya udah deh. Pokoknya sudah terbiasa pasrah udah pelan-pelan kayak gitu. Tapi kalau biasanya anak motor itu apapun macetnya bisa diterabas Mas. Gimana? Iya ya, beda. Atmosfernya beda. Pakai motor apapun kalau udah di Kalimalang tuh kalau nggak tahu namanya itu jalur apa ya, kalau dibilang jalur nerakanya Bekasi itu kan situ kan emang dia tuh jalur utama terus menghubungkan Jakarta, Bekasi, Karawang. Jadi ibaratnya orang-orang pabrik berangkat kerja pulang kerja di situ semua, situ. Iya. Jadi benar-benar macet pol, nggak gerak. Ya, sekalipun gerak harus ngelawan arah, terus udah di sana udah ada polisi, ketilang pasti. Makanya pasrah aja. Musuhnya polisi ya? Ya, polisi apa dulu itu? Polisi skena atau? Enggak, bercanda. Aku nggak sampai di lalu lintas. Oke. Berarti itu udah atmosfer di lingkungan kos, lingkungan Bekasi. Ya. Kalau sekarang kita tanya lingkungan klinik, Mas. Itu. Gimana tuh rasanya? Maksudnya di dunia kerjanya atau sekitar dunia kerja. Ya awal-awal sih emang dasarnya saya orang yang emang seenaknya sendiri kayak gitu sih. Maksudnya dablek deh ngarani. Dua blek terus ya masih egonya tinggi terus ya kurang disiplin kayak gitulah. Jadi emang awal-awal banyak yang nggak suka, it's okay, no problem kalau itu sih. Tapi itu kan membuktikan bahwa itu dirinya Mas sendiri. Iya, no problem. Enggak bisa. Nggak bisa, maksudnya oke. Terus lama-lama juga mereka menerima kok, menerima. Jadi adaptasinya emang emang agak susah kalau sama saya. Memang kalau cara adaptasi itu emang langsung enaknya real gitu aja ya Mas ya? Iya. Nggak usah fake-fakean tapi di belakang malah kayak gini. Ya banyak, kalau di situ emang kayak gitu sih model-modelannya. Gitu Mas? Semuanya kayak gitu? Enggak, di mana-mana ya? Tak kira cuma di sana doang. Ada cari muka dan lain-lain. Biar kerja itu emang harus cari muka Mas. Kalau nggak cari muka ya enggak. Ya, ya tergantung bosmu sih. Bosnya sama-sama enak sih. Lu fake malah lu gimana ya? Lu diketawain. Gini banget lu. Jadi orang biasanya gitu sih. Oke, berarti kalau di sana itu emang enak realnya dibanding fake-nya Mas. Ya, betul. Oke, terus ini Mas, kalau ada pasien nih Mas. Itu gimana? Orang Bekasi sana dibanding dengan pasien dari Solo. Pertama, aku kerja tuh di Bekasi ya, terbiasa dengan pasien-pasien Bekasi dengan misalnya salah satu shock culture-ku ketika berhadapan dengan orang baru, ya kan, nggak tahu bahasanya apa, itu antara desa dan kota, ya kan. Kalau di kota biasanya bahas-bahas tentang politik, agama dan lain-lain kayak gitu masih nyambung tentang berita-berita hari ini. Nah kalau kayaknya di desa sih saya belum, ya tergantung dari pasiennya sih. Kalau pasiennya emang mumpuni buat diajak ngobrol kayak gitu, ya saya obrolin. Kalau enggak, sekarang saya malah lebih belajar tentang kayak peternakan.
perkebunan. tentang hal-hal yang semua ada di desa. Hal-hal mancing kayak gitu. Itu harus berwawasan sih kalau emang jadi fisioterapi. Kan ibaratnya kita, kalau saya kan terbiasa di klinik ya, itu kan setiap pasien minimal kan ya kurang lebih 1 jam lah. Nah, 1 jam kita nggak bisa gali obrolan, nggak bisa apa namanya, nggak bisa bikin pasien itu nyaman, interaksi itu ya udah nggak lama kita. Ya nggak lama kita. Serius nggak lama. Maksudnya orang datang nggak ya orang nggak datang nggak ngajak ngobrol udah lah apa 15 nggak mungkin inget kamu. Iya. Jadi harus ada yang perlu diingat dari kita ya Mas. Iya biasanya sih kayak gitu. Jadi apa kalau misalnya apa ya, orang kalau udah ingat kita tuh, oh ini fisioterapi, mesti padahal jauh di sana ya. Misalnya di Jakarta, saya di sini itu masih hubungin, Mas di mana ini sakit, nah kayak gitu sih biasanya. Itu feedbacknya dari Jakarta sana, Mas kesini ke Gunung Kidul gitu. Tak balik Pak, ini ada temanku kan biasanya tak lempar-lemparin kayak gitu. Sekarang juga kayak gitu. Tapi kalau di Bekasi sana orangnya enak-enak nggak Mas? Atau ada yang semacam keras lah, semacam judes lah? Oh gini, itu tergantung orangnya dan tergantung sukunya. Jadi bukan. Suku ya, Mas? Oh ya makanya ini maksudnya saya garis luruskan lagi. Setiap manusia itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Tapi ya jangan membeda-bedakan suku itu. Iya. Entah itu yang apa namanya kayak Batak itu suka keras, kasar, itu enggak. Itu ada juga yang baik banget. Terus Cina ada yang pelit, itu enggak. Itu juga ada yang baik banget. Terus ada yang Padang pelit, itu enggak. Itu aja pajang loh yang apa namanya, yang dermawan itu banyak. Jadi ya emang nasib-nasiban aja sih, tergantung kita ketemunya dari suku yang mana, terus yang dianya latar belakangnya kayak gimana. Jadi emang apa ya, kalau atmosfernya kayak pasien-pasiennya hampir semua ya sama aja sih, sama aja. Ya. Oke, berarti nanti kalau seumpama kita dapat pasien tuh pintar-pintar ngobrol dengan latar belakang masing-masing. Iya, itu malah kunci pertama di fisioterapi kalau menurutku ya, itu membuka obrolan sih. Kalau aku loh, kalau aku sendiri kita cara berkomunikasi yang baik kayak gitu aja sih. Oke. Setelah itu kalau orang udah percaya sama kamu, bakalannya ya mau kamu kasih treatment apa aja ngikut, nggak mungkin protes, nggak mungkin banding-bandingin ya. Itu yang biasanya sering terjadi itu banding-bandingin, loh Mas ini di sana kayak gini, kok di sini kayak gini. Nah itu caranya kita bolak-balikkan omongan itu harus seyakin-yakinnya gitu sih. Iya, berarti harus sesuai dengan apa ya, ilmu yang kita pinter-pinter treatment dengan tujuan masing-masing. Iya. Lalu meyakinkan pasien dengan kita berinteraksi secara apa ya, asik lah Mas. Iya, pokoknya itu sih. Bikin pasien nyaman juga. Iya. Gitu. Jadi kalau di sana itu pengalaman Mas Aber nih yang paling mengesankan Mas ketemu pasien. Ketemu pasien nih itu sih awal-awal kaget, ya kan. Datang home care, ya kan. Itu di Jaksel sih. Di Jaksel ya, Jaksel. Di rumah mobilnya ada 6 atau 7 gitu. Iya. Anjir. Terus kan beneran tuh nama 7 terus ini rumah kayak rumah, kalau tak lihat sekarang kayak rumahnya artis-artis kayak gitu. Nah, emang dia apa namanya anggota legislatif negara lah pokoknya, mantan sih kalau nggak salah ya, lupa aku ya. Terus tapi aman kan Mas? Aman. Terus sampai sana kan ya, maksudnya ngobrol kayak gitu. Udah matok harga aku, tapi mesti dilebihin. Kalau orang kayak itu, kok murah Mas kayak gitu biasanya. Biasanya ya udah Bu, terserah aja. Itu mengesankan sekali itu. Padahal menurutku udah
standar, tapi kalau udah ngasih standar terus dilebihin tuh sangat mengesankan loh mas. Itu rezeki beneran rezeki loh. Tapi nggak apa? Di situ berapa kali mas? Apanya? Rumah itu anggota legislatif itu. Maksudnya berapa kali terapi? Berapa kali home care? Pernah berapa kali? Oh berkali-kali kalau itu. Berkali-kali. Langganan ya. Berkali-kali kalau itu. Itu kalau di Solo apa bisa mas? Di Solo ini saya ada. Ada. Ada juga pasien kayak gitu. Tapi ya beda suku sih. Beda suku. Tapi emang kalau orang baik emang bakalannya ke kita pun juga akan baik juga sih. Iya. Tergantung kita juga ya mas ya. Kalau kita memang benar-benar terapi dengan nyaman, dengan pasien itu merasa senang kita terapi, kali juga mengesankan gitu ya mas ya. Dan itu apa ya? Lebih sekarang tuh kayak jadi fisioterapi kalau buru uang doang kurang deh. Kurang. Iya. Kalau menurutku loh kurang sih. Terus apa yang diburu nih mas? Diburu ya tentang apa ya? Kalau aku sekarang lebih ketenangan sih. Ketenangan dalam menghadapi semua orang atau apa namanya pasien-pasien yang ada dengan problemnya masing-masing dan di titik dimana apa namanya ya udah bu samain aja sama yang lain, maksudnya nggak narif. Tuh udah itu tenang itu hidupmu. Di titik itu benar-benar tenang. Iya. Jadi nggak benar-benar apa ya uang lah kesekian, yang penting percayaan aja. Kalau udah percaya ya bakalnya akan ada rezeki lainnya juga ya mas ya. Ya itu malah sering tak dapat yang di Gunung Kidul tuh. Iya. Jadi misalnya aku nerapi satu rumah itu tuh kadang ya apa kayak dia apa namanya ketok tulang. Nah ketok tulang kayak gitu loh. Jadi serumah itu bisa lima tetangganya tuh datang dari sekaligus kayak gitu. Tadi misalnya tanya pembayaran dan lain-lain udah samain aja, udah nggak ada beda-bedain, udah samain berarti aja. Itu yang sungkan malah yang pasiennya. Iya. Jangan sampai kita sungkan. Biarkan mereka aja. Tapi kalau memandang orang-orang desa, masnya nggak tega kan musikannya? Ya, nah itu salah satu yang tak pegang itu sih nggak sampai ini. Maksudnya angging ya. Ini mah nggak deh. Maksudnya terserah gitu aja. Terserah. Kita lihat juga ekonomi yang ada di sana. Iya, makanya itu udah kalau udah di titik apa namanya? Di mana nggak nyari uang lagi, mungkin sih kalian bisa kayak apa namanya kayak konsep saya seperti itu. Tapi kalau masih butuh ini itu dan lain-lain jangan deh. Berat. Oke. Untuk berarti kalau kita nggak buru uang itu cukup bersyukur aja ya mas ya? Ya bersyukur, serius bersyukur. Nggak apa ya, karena aku pas di Jakarta itu sih apa namanya kebanyakan buru uang. Yang pertama aku pernah ke apa namanya kepentok di situ sih, maksudnya bener-bener hidup cuma nyari uang, pasien sembuh atau enggak yang penting besok datang lagi. Kayak gitu beneran. Yang penting pemajuan dikit lebih-lebihin kayak gitu. Tapi kalau sekarang sering kan terjadi kan lebih-lebihin itu ya kayak gitulah. Ya TTA yang di YouTube itu mas ya lebih-lebihin sama enggak ini ya kayak gitulah. Bisa diatur. Oke. Tapi itu yang di desa ya mas. Tadi kan udah ada perbandingan yang di Bekasi sama yang di Gunung Kidul. Nah ini untuk kerasnya klinik nih dibandingkan di Bekasi sama di Gunung Kidul itu gimana mas? Kerasnya dalam artian apa dulu ini? Maksudnya persaingan di sana? Ya, persaingan di sana. Atau
kondisinya kayak gimana dan lain-lain atau gimana? Nah, boleh diceritakan sama aja mas. Oh, oke, ya, senang ya. Dari persaingan dulu. Kalau di Jakarta atau Jabodetabek lebihnya, itu hampir semuanya lebih kayak fisioterapi cuma bonekanya. Serius, bonekanya doang. Dan yang punya kebanyakan kalau di sana malah kayak udah kayak masuk ke donaturnya sih maksudnya ya. Jadi dia cuma numpang nama aja. Jadi emang dari dari suatu apa gitulah. Jadi emang dia nargetinnya bukan kayak semestinya fisioterapi. Jadi lebih ke ajang bisnis. Bisnis. Bukan kemanfaatan lebih. Ya, benar. Bisnisnya itu ya. Yang aku agak nggak teganya di situ, dimana kayak apa ya, kita tuh mengharap pasien nggak sembuh-sembuh. Gitu. Iyalah, kan tahu sendiri ibaratnya udah rahasia umum juga sih, BPJS kan juga seperti itu. Iya. Klaim-klaim kan seperti itu juga. Jadi makin pasien datang terus ibaratnya nggak sembuh-sembuh, kita senang. Biasanya kayak gitu. Tapi Biasanya. Kalau di klinik itu pakai BPJS bisa. Tergantung kliniknya juga. Kalau sekarang kan BPJS yang bisa diklaim tuh nggak langsung fisioterapi loh. Iya. Harus ke dokter rehabnya itu baru bisa dicairin untuk BPJS-nya itu. Nah itu kalau yang punya dokter rehab bisa aja seperti itu. Itu soal dari klinik ya. Kalau persaingan di sana mas. Persaingannya lebih itu sih kalau terakhir aku ke sana emang kayak metode, modalitas, persaingan bagus-bagusan alat, terus tempat yang pokoknya review dari internet sekarang kan udah bisa dibeli. Iya. Betul nggak sih? Bener kan? Internet kan udah bisa dibeli dan sekarang kalau di sana emang gencar-gencarnya kayak digital marketing. Oh, iya. Di sana emang gencar-gencar digital marketing. Jadi semenarik mungkin kayak bikin konten dan lain-lain ini oke nggak apa-apa sih. Emang efek di sananya emang masyarakatnya udah bersosial media dengan baik. Jadi mencari informasi-informasinya ya seputar tentang kesehatan, tidak seperti di mana ya, nggak mau sebut daerah, yang misalnya masyarakatnya masih info link gacor, sama pinjol kayak gitu kan juga ada kan, banyak kan. Banyak. Jadi masyarakat ya perbedaannya di situ. Oke, itu dari persaingan di sana antara fisioterapi. Terus gini juga. Ya, misalnya antar klinik tuh. Iya. Antar klinik kalau dia emang ada hubungan bisnis atau hubungan kerabat atau hubungan antar teman, dia tuh sama-sama umpan-umpanan pasien. Nah, jadi misalnya pasien ini disuruh lebih dekat sini, ini ada cabangnya di sini ya kayak gitu. Tapi kalau udah beda siapa lo siapa gua kayak gitu, jadi malah ya kadang juga ini jangan di sini mas, ini gini ya tempatnya gini kayak gitu sih. Pokoknya merujukkan tempatnya mas. Merujukkan tempat ya emang di circle-nya aja kalau kita bilang. circle-nya aja, jadi nggak ya fair aja sih kalau menurutku, tergantung orangnya juga. Orangnya misalnya pasiennya kalau percaya ya udah emang rezekinya mereka ya gitu aja. Oke. Terus kalau dibandingin yang di desa itu mas, itu gimana? Kalau lebih tepatnya Gunung Kidul aja sih. Iya. Jangan di desa manapun. Kalau di Gunung Kidul itu persaingannya sama satu alternatif bukan kayak yang mendingan lah, kayak masa refleksi udah mendingan, tapi di sana dukun boy.
Serius, orang dukun itu lebih kondang daripada dokter kalau di sana ya. Serius, itu serius banget itu, serius. Jadi dukun tuh, wah, memorable banget itu. Jadi orang lebih percaya dukun daripada